Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang kaidah pencacahan. Ya, untuk materi hari ini yaitu tentang kombinasi. Nah, kombinasi itu apa? Kombinasi adalah suatu susunan dari n elemen berbeda tanpa memperhatikan susunan urutannya. Ya, ini kata kuncinya adalah tanpa memperhatikan susunan urutannya, berbeda dengan permutasi. Kalau permutasi itu susunannya diperhatikan ya, jadi artinya kalau susunannya dibolak-balik maka akan memiliki arti sendiri. Tetapi kalau kombinasi ini tanpa memperhatikan susunan urutannya, berarti kalau dibolak-balik itu artinya sama. Misalkan nanti ada A sama B, AB itu nilainya sama dengan B dengan A, kan gitu ya. Jadi urutan susunannya tidak diperhatikan. Oke, lanjut. Kombinasi R elemen dari N elemen biasanya dinotasikan dengan seperti ini ya. Kombinasi N, R, atau ada yang menuliskan seperti ini, R-nya di bawah, N-nya di atas, atau yang menulis juga seperti ini ya, R-nya di depan, N-nya di belakang. Oke ya, tapi nanti yang paling sering dipakai kita akan pakai yang tengah. Kemudian rumusnya, jadi kombinasi itu dirumuskan dengan dini. Jadi kombinasi R dari N itu rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R. Tutup kurung ya, dalam kurung faktorial baru dikalikan dengan R faktorial. Ini yang membedakan antara rumus kombinasi dengan permutasi. Kalau permutasi tidak ada ininya. Ya, ini bedanya hanya di sini saja dengan permutasi. Oke, contohnya ini, contoh soal ya. Jadi misalkan terdapat 4 siswa yaitu A, B, C, D ya, Abdul, Budi, Sasep, dan Diki. Misalkan ini saya kasih A, B, C, D ya. Akan dipilih 2 siswa secara acak untuk mewakili sekolah ya mengikuti lomba tenis meja ganda putra. Nah, tentukan banyak cara pemilihannya. Oke, kalau kita lihat dari soalnya, biasanya salah satu kesulitan menganalisis soal itu apakah sebuah soal itu diselesaikan dengan permutasi atau kombinasi. Nah, caranya sebenarnya seperti ini ya. Dibuat sampel saja, di sampling. Misalkan ada 4 siswa mau dipilih 2, kan gitu ya. Anggap saja A yang dipilih misalkan salah satunya adalah A sama B. Nah, coba sekarang dibalik, B sama A. Nah, kan gini, AB ini adalah Abdul Budi, BA ini Budi Abdul. Kalau dalam kasus dua-duanya ini mewakili sekolah untuk lomba, apakah kalau saya menyebut siapa yang mewakili, Abdul sama Budi atau Budi sama Abdul, nah, ini sama apa enggak? Kalau ternyata dibolak-balik ini sama hasilnya, maka ranahnya adalah ke kombinasi. Tapi kalau dibolak-balik itu artinya berbeda, Abdul di belakang dengan Abdul di depan itu artinya berbeda, maka maksudnya adalah permutasi. Nah, dalam soal ini karena saya sebut Abdul Budi, Budi Abdul itu ternyata sama maksudnya, sama-sama kedua-duanya adalah mewakili sekolah mengikuti lomba, maka dianggap sama ini ya. Jadi ini maksudnya adalah kombinasi. Oke ya. Oke, nah sekarang kalau sudah tahu kombinasi, kita lihat N-nya berapa. N itu jumlah total siswanya berapa. Ternyata N-nya ada 4 ya, ada 4 siswa. R-nya mau diambil berapa adalah 2. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, nah ini ya, ini rumusnya tadi ya, maka N-nya 4 kita masukkan di sini, ini 4 ya. N-nya dikurangi R, 4 kurangi 2, kemudian dikalikan dengan R faktorial. Jadi 4 faktorial, ini 4 kurangi 2 adalah 2 faktorial, masih dikalikan 2. Oke, 4 faktorial ini kalau diuraikan 4, 3, 2 faktorial, berhenti di 2 faktorial karena rencananya akan kita hilangkan salah satu. Nah, 2 faktorial ini adalah 2 kali 1 ya. 2 kali 1 kan tetap 2. Kalau saya sederhanakan dengan ini tinggal 2. 2 kali 3 hasilnya adalah sama dengan 6. Itu ya. Oke, atau mungkin bisa pakai cara yang lebih cepatnya gini ya. Karena R-nya ini 2, bikin saja 2 kotak. Nah, ini R-nya 2. Karena N-nya 4, kotak pertama kasih saja 4, kotak kedua dikurangi dengan 1. Lalu dibagi dengan R-nya ini, 2 ini difaktorialkan, 2 kali 1. Sehingga ini kalau kita coret, 2 kali 3 hasilnya sama dengan 6. Jadi ada 6 cara. Oke ya, 6 cara. Kenapa 6 cara? Gini, ini kalau kita uraikan, coba kalau kita bedah, misalkan 6 cara itu pertama adalah bisa Abdul sama Budi, kan gitu ya. Yang kedua bisa saja Abdul sama Cecep, Abdul sama Diki, kan gitu ya. Ini coba kalau kita uraikan semua lah. Misalkan yang depannya Budi, Budi bisa saja sama Abdul, Budi bisa saja sama Cecep, Budi bisa saja sama Diki. Sekarang yang depannya
Cecep. Cecep bisa sama Abdul, Cecep bisa sama Budi, Cecep bisa sama Diki. Kemudian yang Diki bisa sama Abdul, Diki bisa sama Budi, Diki bisa sama dengan Cecep. Nah, kenapa Pak ini kok 12? Nah, harus hati-hati karena tadi ini adalah permutasi, AB sama BA itu dianggap sama, maka ini dari dua ini hanya diambil satu, yang satu tidak usah dihitung. AC dengan CA juga sama, ini diambil satu. AD dengan DA juga sama, ini tidak usah dihitung satu saja ya. Jadi ini dihitung satu. BC dengan CB ini juga dihitung satu ya. BC, BD dengan DB ini juga tidak dihitung satu. Kemudian CD dengan DC ini juga dihitung satu. Sehingga tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 cara. Nah, kalau permutasi hasilnya pasti ada 12 ya, karena AB dengan BA itu dianggap berbeda. Gitu ya. Oke, sekarang contoh soal selanjutnya. Dalam sebuah ruangan terdapat 10 orang. Jika di antara mereka saling berjabat tangan, maka tentukan banyak jabat tangan yang akan terjadi. Oke, sekilas di soal ini sudah diketahui berapa N-nya, ada 10 orang. N-nya ya ada 10 orang, tapi R-nya tidak dituliskan. Nah, tetapi secara konteks bahwa jabat tangan itu adalah melibatkan 2 orang ya. Jadi 2 orang itu saling berjabat tangan kan 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang kan namanya home pimpa ya. Jadi dari soal ini bisa kita dapatkan R-nya adalah 2. Oke ya. Jadi N-nya adalah 10, R-nya adalah 2. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus tadi ya, jadi N-nya kita masukkan 10. Ini 10 ya. Ya, 10 ini dikurangi 2 maka 8 ya, 10 faktorial. 8 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 10 faktorial ini kita uraikan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Berhenti, tidak usah sampai 1. Karena biar nanti bisa kita coret dengan ini. Nah, gitu. 2 faktorial ini kan 2 kali 1, 2. Kalau ini saya coret dengan 10 kan jadinya 5. Maka 5 kali 9 adalah 45. Oke ya, atau kalau mungkin bisa cara cepatnya, kalau R-nya itu adalah 2, maka kotaknya adalah 2. Ini N-nya 10, kita isi 10 dengan 9 dibagi dengan R faktorial 2 kali 1. Kita hilangkan 5 kali 9 adalah 45. Itu jadi jawabannya adalah 45. Oke, lanjut berikutnya. Banyak cara memilih 3 orang utusan dari 10 orang. Ada 10 mau diambil 3. Nah, ini berarti apa? Ini R, ini adalah N. Nah, kan gitu ya. Maka kalau R-nya 3, kita buat saja kotaknya adalah 3. Karena di sini 10 kita isi saja 10, 9, 8 kan gitu ya. Kita pakai cara cepat saja. Karena R-nya 3 berarti 3, 2 sama 1. 3 ini kalau saya 9 ini masih 3. 2 ini kalau saya coret sama 8 masih 4. Berarti tinggal 10 kali 3 kali 4. Jadi sama dengan 120. Jadi isinya adalah yang A. Itu ya, mudah ya. Oke, berikutnya misalkan banyak cara menyusun suatu regu cerdas cermat dari 3 siswa dari 10 siswa. Sama dengan tadi, hanya beda konteks kalimatnya saja ya. Berarti isinya 120 ya. Ini maaf, ini jadi soalnya sama, hanya beda konteks kalimatnya. Jadi sama seperti tadi, R-nya itu 3, kita bikin kotak saja 3. Ini kasih 10, 9, 8 dibagi dengan 3, 2 sama 1. Ini masih 3, ini masih 4 ya. 3 kali 4 12, 12 kali 10 adalah 120. Berikutnya adalah banyak kelompok dari 3 siswa ya. Atas 3 siswa berbeda dapat dipilih dari 12 siswa. Nah, 12 ini adalah N-nya, ini adalah R-nya. Sehingga kalau kita tulis R-nya 3, maka kotaknya adalah 3, di sini 12, ini 11, ini 10. Berarti kita kalikan R-nya 3 ya. 3, 2, 1. Kalau ini saya hilangkan, saya coret, ini masih 4. Yang ini sama ini masih 5. Gitu ya. 4 kali 5, 20. 20 kali 11 adalah 220. Jadi isinya adalah yang B. Oke, sekarang soal latihan ya. Soal latihan. Oke, ada 9 soal latihan, silahkan dicoba, kalian dikerjakan ya. Nanti hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar biar bisa disaling koreksi dengan teman-temannya yang lain. Ini yang soal yang pertama, ada 5 orang pemain bulu tangkis
1 lawan 1 secara bergantian banyak pertandingan. Kemudian ini nomor 2 ya. Kemudian lanjut nomor 3, ini nomor 3, kemudian nomor 4, ini nomor 5, kemudian nomor 6. Nah, nomor 6 ini jawabannya masih ditulis dalam bentuk faktorial ya. Kemudian nomor 7. Nah, ini harus hati-hati nomor 7. Ada beberapa batasan di soal ini, tidak langsung serta-merta bisa dituliskan bisa dijawab sesuai dengan rumus tadi ya, harus hati-hati. Kemudian nomor 8 ini, yang terakhir nomor 9. Nah, ada 4 bola putih, 5 bola biru, diambil 3 bola sekaligus. Paling sedikitnya 2 bola biru. Nah, ini harus hati-hati, ini saya berikan clue-nya. 2 kalau diambil 3 ya, 2 sedikitnya 2 bola biru, berarti nanti bisa 2 biru ya, 1 putih ya, sedikitnya bisa 3 biru sama putihnya enggak ada. Nah, gitu ya. Jadi sedikitnya 2 biru, maka nanti dicari dulu ini masing-masing kombinasi 2 biru ini dari 5, total birunya kan 5 ya. Kemudian putihnya kombinasi 1 dari putih ini berapa, 4. Kan gitu ya. Nanti caranya gini, kombinasi 2 dari 5 dikalikan dengan kombinasi 1 dari 4. Hasilnya berapa? Kemudian yang kedua ini kombinasi 3 dari 5. Nah, ini karena yang ini tidak ada, maka tidak usah. Hasilnya berapa, terus setelah ketemu ditambahkan. Oke, ada yang bertanya, silakan nanti dituliskan di kolom komentar. Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.